teman-teman, selamat datang di acara podcast saya hari ini. Podcast saya hari ini berbicara tentang nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Irawati Sembiring, Angkatan 7, Kelompok 1, peserta Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Medan. Pada agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS ada 5 pokok bahasan. 1. Akuntabilitas, 2. Nasionalisme, 3. Etika publik, 4. Komitmen mutu, dan 5. Anti korupsi. Kelima pokok bahasan tersebut disingkat menjadi ANEKA. Akuntabilitas adalah kata yang sering sekali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk memahaminya. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntansi publik memiliki dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tujuan utama dari akuntabilitas publik yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, bagaimana dengan tingkatan dalam akuntabilitas? Ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama, akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Apa yang menjadi aspek akuntabilitas? 1. Sebuah hubungan. Kedua, berorientasi pada hasil. Ketiga, membutuhkan adanya laporan. Keempat, memerlukan konsekuensi. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki kinerja. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada beberapa cara. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Materi selanjutnya adalah tentang nasionalisme. Apa yang akan kita bahas di nasionalisme? Yang pertama adalah latar belakang, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, dan materi pokok. Latar belakang. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Deskripsi singkat. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Tujuan pembelajaran. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN
harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. D. Materi pokok. 1. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, Sila 1 dan Sila 2. Kedua, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, Sila 3 sampai dengan 5. Ketiga, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Keempat, ASN sebagai pelayan publik. Kelima, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.